you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusted? Selamat pagi, salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan harian My Salva Podcast pagi ini. Harapan saya, saudara-saudaraku dalam Tuhan sedang menikmati berkat sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudaraku, saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun marilah kita bersatu hati dan berdoa, menyerahkan waktu ini agar Tuhan berkarya dan memeteraikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, cinta kasih Tuhan menyebabkan kami dapat menikmati kehidupan ini. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat besar, berkat-berkat luar biasa, dan yang indah yang Tuhan senantiasa curah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami mendapati diri kami dalam keadaan yang baik dan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan uraiannya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan waktu ini. Tuhan kiranya memberkatinya. Tuhan kiranya menguasai kami. Tuhan kiranya menerangi hati kami, pikiran kami, fokus kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan uraiannya. Bahkan kami memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang kami dengar dari firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena kami masih dapat mendengar firman-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Judul renungan pagi ini menjadi penjala manusia. Bagi banyak pengikut Tuhan Yesus Kristus, terpilih menjadi hamba Allah atau menjadi pekerja di ladang Tuhan adalah sebuah kehormatan. Untuk tiap orang berbeda pengalamannya berjumpa dengan Tuhan dan mendengar ajakan serta perintah Tuhan. Juga berbeda respon dari tiap orang. Ada yang langsung menerima, tapi banyak juga yang menghindar atau bahkan menolaknya. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menemui para nelayan. Dalam hal ini Simon Petrus di lokasi ia bekerja. Lalu Tuhan bercakap-cakap dulu dengan Simon Petrus. Lalu Tuhan memberi perintah. Simon kemudian melaksanakan, lalu ia mengalami mujizat dan akhirnya Tuhan menjadikannya sebagai penjala manusia, lalu mengajak dia mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat pasal sebelum dari pasal 5 ini, dari Injil Lukas. Kita menemukan bahwa Tuhan Yesus bekerja. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia melakukan atau mengadakan mujizat-mujizat. Namun Tuhan melakukannya hanya seorang diri. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dalam bait Allah, tapi di segala tempat, bahkan sampai datang di pinggir danau, seperti yang dikisahkan dalam pasal 5 ini. Dan di pasal 5 ini juga kita menemukan sesuatu yang lain. Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tapi ia juga mencari murid yang bisa belajar dari Tuhan Yesus. Murid yang menuruti perintahnya, murid yang percaya kepadanya, dan murid yang dapat meneruskan pekerjaannya. Dalam kesempatan ini Yesus sedang memberi pelajaran khusus karena Tuhan ingin menjadikan Simon sebagai penjala manusia, meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan dan menjadikannya sebagai penjala atau penangkap jiwa. Kalau kita perhatikan kisah ini, maka kita akan menemukan bahwa maksud Tuhan menjadikan Simon Petrus sebagai penjala manusia, yang kemudian diikuti juga oleh 2 temannya yang kakak beradik, adalah karena Tuhan ingin menjadikan mereka penerus pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan ingin bahwa Simon dan murid-murid yang lain dapat menjadikan orang-orang yang tadinya berpikir bahwa Yesus hanya seorang guru, bisa berubah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, penebus dosa-dosanya. Tuhan ingin semakin banyak orang mau melakukan perintah Tuhan, bahkan mengalami mujizat-mujizat perubahan dan kelimpahan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia agar dapat menangkap banyak orang-orang yang lain di kedalaman dunia ini untuk diselamatkan menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dan kehidupan kekal. Di kehidupan selanjutnya dari Simon Petrus dan murid-murid yang lainnya, mereka bahkan sampai ke ujung bumi, tidak takut menghadapi segala resiko demi Injil Yesus Kristus disebarkan dan banyak orang
juga mengikut Dia. Saudara-saudara, kita yang sudah ditangkap dan diselamatkan juga diberi tanggung jawab untuk meneruskan perintah itu. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Mungkin kita juga menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami menebarkan jala, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ saja, sampai mendengar saja. Tapi seperti Petrus, ikuti dan laksanakan perintah Tuhan, di mana ia berkata, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Kita punya semboyan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Sudahkah kita pergi mencari dan membawa orang lain untuk diselamatkan? Seperti yang Tuhan contohkan, mungkin kita tidak hanya berani bicara tentang karya dan kehendak Tuhan dalam gereja, tapi kita perlu keluar, menemui orang-orang yang ada di luar gereja, di tempat orang-orang melakukan pekerjaannya, di tempat ngumpul-ngumpul, seperti di pinggir danau atau di pinggir pantai misalnya. Siapapun yang kita temui, kiranya secara terus-menerus ada jiwa-jiwa baru yang mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus kiranya mengaruniakan kita semua keberanian untuk menjadi penjala manusia dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjadi penjala manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ajakan itu masih terus Tuhan perdengarkan bagi kami. Dalam pertolongan dan kekuatan Roh Allah, kiranya kami menerima ajakan itu, bahkan membagi ajakan itu kepada lain-lain orang, sehingga ada banyak orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang bersedia mengikut perintah-perintah Tuhan dan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, menikmati pengharapan dan kehidupan kekal yang disediakan Allah. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Bersamalah dengan kami, sertailah kami, tuntunlah kami, dan buatlah kami selalu peka terhadap ajakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed In the blood. in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed In the blood. in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's blood? Are you washed in the blood of the Lamb? And do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb?
in the blood, in the blood, in the soul, in the soul, cleansing blood of the Lamb. blood of the Lamb. Iron garments, spotless are they white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed Are you washed in the blood? in the blood, in the soul, cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, I'm standing, standing, I'm standing. standing on the promises of Christ, my Savior. Standing.